Sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya. Dan kalau minggu kemarin saya bicara tentang negara sebagai subjek hukum internasional, maka minggu ini saya akan membicarakan tentang subjek hukum internasional selain negara. Sebenarnya banyak subjek hukum internasional selain negara, 5 mungkin bisa lebih. Ya, pertama, ada yang namanya organisasi internasional. Apa itu organisasi internasional? Sebenarnya organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian antar negara. Bicara perjanjian antar negara, misalnya negara-negara membentuk yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membuat UN Charter. UN Charter adalah sebuah perjanjian antar negara. Perjanjian ini dibuat lalu kemudian diikuti oleh negara-negara baru lainnya. Atau saya ambil contoh yang lainnya di lingkungan Indonesia ini adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu berkumpul. Awalnya memang cuma 5. Ada Thailand, ada Indonesia kita, ada Filipina, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam. Tetapi sekarang sudah bertambah. Bahkan terakhir Timur Leste juga meskipun belum anggota penuh, tapi sudah menjadi anggota dari ASEAN. Mereka sebenarnya tidak langsung membuat charter atau perjanjian antar negara untuk membentuk ASEAN. Awalnya adalah deklarasi di Bangkok oleh 5 negara ini yang kemudian mereka bersama-sama mengatakan kita buat sekretariat. Ada yang mengatakan meskipun tidak ada perjanjian antar negara, namun kalau sudah ada sekretariat maka bisa dikualifikasi sebagai organisasi internasional. Nah, itulah cerita dari ASEAN. Tapi sekarang ASEAN sudah memiliki charternya atau piagamnya, sekali lagi yang merupakan perjanjian antar negara. Belum lagi ada organisasi internasional yang menangani hal-hal yang khusus, seperti misalnya berkaitan dengan keselamatan penerbangan sipil. Itu ada yang namanya ICAO, International Civil Aviation Organization, ICAO. ICAO ini khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah penerbangan. Misalnya saja mereka merekomendasikan pokoknya kalau dalam interaksi antara pilot dengan tower yang ATC yang memandu mereka ketika mendarat itu harus dalam bahasa Inggris. Bahkan pilot dengan pramugari di belakang harus menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena bayangkan kalau misalnya masing-masing pilot itu menggunakan bahasa asli mereka, maka bagaimana keselamatan bisa terjamin? Demikian juga ketika pilot berkomunikasi bahkan dengan pilotnya sendiri, pramugari dan lain sebagainya, itu mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Ketika terjadi kecelakaan, maka dibuka, para penyidik investigator itu akan tahu ya apa sebenarnya yang terjadi. Jadi hal-hal yang seperti itu memang harus disepakati. Belum lagi ada lembaga organisasi internasional yang berkaitan mengenai masalah kesehatan seperti WHO, masalah ketenagakerjaan seperti ILO, dan banyak lagi. Jadi melalui organisasi internasional ini, maka yang diharapkan adalah negara-negara bisa menyepakati aturan-aturan yang bisa berlaku. Karena ingat, hukum internasional berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya sepihak. Pemerintah menentukan dan rakyat harus mematuhi. Tetapi dalam konteks hukum internasional, maka aturan-aturan harus disepakati antar negara. Dan bagaimana mereka menyepakati? Maka mereka membuat organisasi internasional. Termasuk WTO, World Trade Organization, yang mengatur mengenai masalah perdagangan yang dilakukan antar negara. Jadi ini salah satu subjek hukum internasional yang penting, yaitu organisasi internasional. Memang ada subjek hukum internasional yang karena sejarah, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu Kota Vatikan, ya, Vatican City. Karena Kota Vatikan adanya di Roma dan itu kecil. Tetapi pada masanya gereja itu yang ada di Kota Vatikan itu sangat kuat, sehingga sekarang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Ada lagi subjek hukum internasional berupa sebenarnya organisasi yang dibuat di suatu negara, di Swiss. Tetapi kegiatan mereka sangat penting dalam terjadinya peperangan, yaitu Palang Merah Internasional, International
Red Cross. Kita tahu bahwa dalam peperangan ada korban yang jatuh. Pertanyaannya adalah ketika mereka jatuh menjadi korban dan ada di tengah-tengah perang, siapa yang membantu mereka? Kalau misalnya pasukan asalnya tidak bisa membantu, tidak mungkin pasukan musuh yang akan membantu. Disinilah peran dari ICRC menjadi penting. Jadi Palang Merah Internasional dianggap sebagai sebuah subjek hukum internasional. Ada yang mengatakan kalau kami yang dari negara Islam, kita menyebutnya sebagai International Crescent, ya. Jadi bukan palang, tetapi bulan, ya, crescent. Itu yang ada di lapangan. Tetapi kita tahu bahwa mereka ini adalah subjek hukum internasional selain negara. Tentu ada yang lain juga, yaitu kalau misalnya ada pemberontak yang diakui oleh masyarakat internasional. Ini yang masuk dalam kategori belligerent. Jadi harus dibedakan antara belligerent dan insurgent. Kalau insurgent masih belum diakui oleh masyarakat internasional, sehingga penumpasan terhadap insurgent ini bisa menggunakan hukum nasional dan tindakan kepolisian. Tetapi kalau sudah menjadi belligerent, maka yang berlaku bukan hukum nasional, tetapi hukum internasional. Dalam hal ini hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, belligerent dianggap, walaupun dia pemberontak, dianggap sebagai subjek hukum internasional selain negara. Terakhir, saya ingin menyampaikan juga bahwa individu bisa menjadi subjek hukum internasional, tetapi dalam kapasitas yang sangat-sangat terbatas, yaitu individu yang melakukan kejahatan internasional. Jadi kalau misalnya seperti kita ini sebagai individu, tentu kita nggak akan tunduk pada hukum internasional, ya, karena kita tidak sedang melakukan kejahatan internasional. Tetapi bagi individu yang melakukan kejahatan internasional, maka mereka bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional selain negara. Dan kalau saya bicara kejahatan internasional, apa bedanya sih dengan kejahatan nasional? Beda. Kalau kejahatan nasional itu adalah suatu kejahatan, perbuatan jahat yang ditentukan oleh suatu negara. Di Indonesia jahat, belum tentu loh di Belanda jahat, tapi sebaliknya seperti itu. Tetapi kalau kejahatan internasional, masyarakat internasional sepakat bahwa jenis perbuatan ini adalah jahat. Apa itu? Ada dua kategori. Pertama adalah bajak laut. Ya, bajak laut itu kalau mereka selesai membajak, mereka akan lari ke laut lepas dan merasa bahwa tidak ada negara yang bisa menjangkau saya, tidak ada yurisdiksi. Disinilah masyarakat internasional mengatakan tidak. Bagi bajak laut berlaku yurisdiksi universal. Siapapun negara, dimanapun dia, bisa mengadili para bajak laut ini. Yang kedua adalah mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat, atau dalam bahasa Inggris sebagai most serious crime, ya. Dan pelanggaran HAM berat ini menurut statuta Mahkamah Kejahatan Internasional berdasarkan praktek yang selama ini ada 4, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sementara di Indonesia, kita mengadopsi kejahatan internasional yang berupa pelanggaran HAM berat itu dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, tetapi hanya ada 2. Kalau saudara-saudara, para sobat sekalian, melihat dalam pasal 7, maka disebutkan di situ ada 2 pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Nah, itulah beberapa subjek hukum internasional selain negara. Tentu ada yang lain lagi, bahkan masih diperdebatkan. Oleh karena itu, saya menghimbau dalam kesempatan ini sekali lagi, jangan lupa selain mendengarkan apa yang saya presentasikan ini, untuk kemudian sobat sekalian membaca buku. Dan lihat dalam title yang berjudul Subjek Hukum Internasional Bukan Negara. Demikian sobat sekalian, sampai kita bertemu di tayangan berikut. Terima kasih. Salam sehat.